الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadratul kiram, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu adalah bagaimana kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Dengan ucapan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan perbuatan kita manfaatkan segala apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua agar bagaimana diri kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab tidak ada bekal yang akan membawa manfaat bagi kita kelak kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di atas mimbar khutbah yang singkat ini khatib tidak bermaksud untuk mengguri siapapun atau menceramahi siapapun, tapi khatib bermaksud untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah dan Rasulnya, pesan takwa untuk kita semuanya, agar kita dapat pulang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan senyum sumringah, bahagia dan juga wajah yang cerah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terasa ataupun tidak, maka seminggu lagi kita akan sama-sama masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, maka hurimat alaih, diharamkan bagi kita yaitu api neraka. Senang dengan kedatangan bulan Ramadan adalah merayakan kedatangan itu dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, dengan memperbaiki hati kita, dengan membersihkan jiwa kita, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Itulah bukti kalau kita senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi ketika datang bulan Ramadan, menyambut dengan petasan, menyambut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, demikianlah bukan sesuatu yang menunjukkan kalau kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian, di atas mimbar khutbah yang mulia ini, khatib ingin berpesan kepada kita semuanya dengan tema muhasabah menyambut bulan Ramadan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pesan yang luar biasa Allah sampaikan kepada kita, bahwa sebesar apapun amal saleh yang kita lakukan, dari sekian banyak kebaikan yang kita perbuat, walaupun itu sepele di pandangan manusia, atau mungkin kita juga merasakan ini amal begitu kecil, tapi itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka ketika kita membuang sampah, membuang duri, membuang gangguan yang ada di jalan lillahi ta'ala tanpa keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Bisa jadi amalan itulah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib ingin mengajak kita merenung. Kita sudah berapa kali melaksanakan salat? Dari sekian ribu salat yang kita lakukan, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Khatib ingin mengajak kepada kita untuk merenung, dari sekian puluh juta yang sudah kita keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah, berapa persen yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah melaksanakan haji, yakinkah haji kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang kita sebutkan tadi sangat mudah untuk dilihat oleh manusia. Salat yang kita tunaikan,
yang kita anggap sholat sebagai amalan yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Justru sebaliknya, bisa jadi dari sekian banyak sholat yang kita tunaikan, ternyata sedikit sekali yang diterima oleh Allah, karena ternyata hati kita belum bersih, hati kita masih mengharapkan pujian orang lain. Dari sekian puluh juta yang sudah kita keluarkan untuk sedekah, sedekah amalan yang mungkin bisa untuk dilihat orang lain, sehingga ketika kita bersedekah bisa jadi pula dalam hati kita terbesit keinginan untuk dianggap sebagai orang yang dermawan. Maka khatib mengajak kepada kita untuk merenung semuanya, bahwasanya mari sama-sama kita perbaiki hati kita terlebih dahulu, agar nanti ketika di dalam bulan Ramadan kita betul-betul dapat menikmati berbagai macam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Salat di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Maka sangat-sangat rugi kalau kita beribadah di bulan Ramadan tapi tidak sedikit pun menjadi catatan kebaikan untuk kita semuanya. Maka hadirin, khatib kembali mengingatkan, sekecil apapun amal perbuatan yang pernah kita lakukan, jangan pernah memandang remeh amalan itu. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan juga dalam lanjutan ayatnya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hati, sekecil apapun perbuatan buruk yang pernah kita lakukan akan menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa, begitu cintanya Allah dengan kita, maka Allah berikan banyak sekali rambu-rambu dalam Al-Quran agar kita ini berhati-hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, wa inna 'alaikum lahafidhin, bahwasanya berada di samping kita ini malaikat-malaikat pencatat amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Ketika kita merenungi ayat ini, maka rasanya takut sekali ketika kita ingin melakukan keburukan. Dan ketika kita ingin melakukan amal saleh, begitu bangga hati kita karena akan ada malaikat Allah yang mencatat. Wa inna 'alaikum lahafidhin, ada malaikat Allah yang siap mencatat semua amal perbuatan kita. Maka harus berhati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, ketika kita ingin bertaubat, lalu kita melupakan, lalu kita mengingat dosa itu agar tidak dilakukan di masa depan. Dia ingat dosanya, dia renungi dosa itu, dia mengakui kesalahannya, lalu berjanji tidak melakukannya lagi, maka dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dosa dengan manusia tidak seringan itu. Sebelum Ramadan masuk, mari kita renungkan dalam hati kita, kita ingat dalam pikiran kita, pernahkah kita berkata yang menyakiti orang lain? Pernahkah kita berbuat yang merasa orang terhadik karena kita? Pernahkah kita melakukan sesuatu hal kecil yang mungkin kita rasakan demikian, ternyata sampai saat ini orangnya masih sakit hati dengan kita? Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak ingin ketika nanti kita masuk Ramadan, kita masih membawa dosa-dosa dari 11 bulan yang lalu. Mari sama-sama kita renungkan dalam diri kita renungkan dalam hati kita untuk ingat bahwasanya peluang besar, pahala besar di bulan suci Ramadan perlulah kita manfaatkan dengan bijak, dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, kita kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup, ada satu pesan daripada Rasulullah SAW yang khatib selalu sampaikan di atas mimbar khutbah. Sebuah hadis yang luar biasa menjadi renungan untuk kita semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan betapa sayangnya Allah dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu telah dicatat di sisi Allah. Allah telah menegaskan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Dari setiap kebaikan atau keburukan juga akan dicatatkan ganjarannya. Maka ketika seseorang berniat melakukan amal saleh, maka dicatatkan baginya hasanatan, satu kebaikan. Niat yang kita inginkan, niat yang kita ucapkan atau yang tertancap dalam hati kita sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini mari kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku ingin berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Aku ingin memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Aku ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalaulah ternyata usia kita tidak panjang, tidak sampai di bulan Ramadan,
niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap semoga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, niat dicatat satu kebaikan. Lalu ketika niat itu dilakukan, dijalankan niat itu, dilaksanakan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatatkan baginya asrah hasanat, 10 kebaikan. Tidak sampai di situ, bahkan Rasulullah SAW menegaskan kembali, tidak hanya sampai 10 lipat kebaikan, bahkan ila ad'afin katsiratin, sampai dengan kelipatan yang tidak terhitung jumlahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan hadis ini rasa-rasanya tak mungkin kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul mengamalkan hadis ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini pula, orang yang berniat melakukan keburukan lalu dia menggagalkan niatnya itu karena ketakutannya kepada Allah, maka dicatat satu kebaikan. Dia niat buruk, niat ingin menganiaya orang, niat ingin menghujat orang, niat ingin menzalimi orang, namun digagalkan niat itu karena ketakutan kepada Allah, maka dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang tersebut melakukan niat buruknya itu, maka hanya dicatat sayyi'ah, satu keburukan. Inilah yang khatib ingin sampaikan kepada kita semuanya, bahwa Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya, tapi kadangkala hambanya lah yang tidak sadar bahwa Allah ingin memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi renungan bagi khatib pribadi dan kita semuanya. Kesimpulannya, kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, karena itu adalah bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Maka kita sambut bulan tersebut dengan hati yang bersih, dengan persiapan yang matang, dengan jiwa yang tegar, dengan jiwa yang kuat untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.